Istri tegar ungkap semua bukti perselingkuhan suaminya dengan pelakor di depan keluarga besar. Reaksinya bikin malu sekampung. Aku selalu percaya bahwa cinta adalah dasar dari sebuah pernikahan. Sejak kecil, aku dibesarkan dalam keluarga yang penuh kasih sayang. Ayah dan ibuku selalu menanamkan nilai kesetiaan, kejujuran, dan saling menghormati. Hidupku bisa dibilang berkecukupan, bahkan lebih dari cukup. Aku tak pernah merasa kekurangan, baik secara materi maupun perhatian. Namun, justru karena hal itu, aku tumbuh dengan prinsip bahwa aku tidak akan pernah menikah hanya demi harta. Aku ingin menikah karena cinta. Rudy datang ke dalam hidupku bukan sebagai sosok yang sempurna. Ia pria biasa, bahkan sangat sederhana bila dibandingkan dengan dunia yang selama ini kugeluti. Ia bukan orang kaya, bukan pula lelaki dengan pendidikan tinggi atau jabatan bergengsi. Tetapi sikapnya yang manis, tutur katanya yang lembut, serta cara ia memperlakukanku di awal hubungan, membuatku percaya bahwa dialah orang yang bisa kupercaya untuk menjadi imam dalam rumah tanggaku. Aku masih ingat pertama kali ia melamarku. Wajahnya tampak gugup, tangannya sedikit bergetar saat menyodorkan cincin sederhana kepadaku. Tidak ada pesta mewah, tidak ada keramaian yang gemerlap, hanya sebuah pertemuan sederhana di ruang tamu rumahku. Aku terharu saat itu. Kupikir kesederhanaan yang ia tawarkan adalah bukti kesungguhan hatinya. Aku, Aisyah, seorang perempuan yang memiliki segalanya, justru merasa beruntung karena bisa menemukan pria yang tidak menilai cintaku dari harta. Namun, aku tak pernah menyangka bahwa keyakinanku itu akan diuji begitu berat. Malam sebelum pernikahan, sebuah malam yang seharusnya dipenuhi doa, rasa syukur, dan harapan indah, justru berubah menjadi awal dari luka yang hingga kini masih membekas. Aku tidak sengaja mendengar percakapan Rudy dengan keluarganya. Aku yang turun ke halaman belakang untuk mengambil udara segar, mendapati mereka tengah berbincang di serambi rumah kontrakan sederhana yang disewanya sementara. Aku bersembunyi di balik dinding, dan saat itulah kalimat itu terdengar begitu jelas menusuk telingaku. "Tenang saja, Bu. Aisyah itu cuma pilihan sementara. Yang penting sekarang aku bisa menikah dulu. Masalah hati, nanti bisa berubah. Lagi pula, dengan keadaan dia yang kaya, aku bisa hidup lebih tenang. Kalian gak usah khawatir soal biaya." Aku membeku. Tubuhku seperti kehilangan tenaga. Kata-kata itu, pilihan sementara, terus berputar di kepalaku. Aku ingin meyakinkan diriku sendiri bahwa mungkin aku salah dengar, mungkin maksudnya berbeda. Tapi suara tawa adiknya, juga suara ibunya yang berkata, "Bagus, yang penting kamu pintar-pintar manfaatin kesempatan, Ruth," membuat semua harapanku runtuh seketika. Aku berbalik, berjalan dengan langkah gemetar ke kamarku. Dadaku sesak, nafasku terasa berat. Air mata mengalir begitu saja tanpa bisa kutahan. Malam itu aku menangis sejadi-jadinya, bukan hanya karena kecewa, tapi juga karena hatiku hancur. Bagaimana bisa lelaki yang kucintai, lelaki yang akan menjadi suamiku besok, menganggapku hanya sebagai pilihan sementara? Aku berusaha menguatkan diri. Besok adalah hari pernikahanku. Undangan sudah tersebar. Keluarga besar sudah berdatangan, persiapan sudah dilakukan. Membatalkan pernikahan sama saja dengan mencoreng nama baik keluargaku sendiri. Aku tidak ingin keluargaku dipermalukan. Aku pun tidak ingin orang-orang menatapku dengan pandangan kasihan. Malam itu aku mengambil keputusan. Aku akan tetap menikah dengan Rudy. Tapi hatiku sudah berbeda. Kalau selama ini aku mencintainya sepenuh hati, mulai saat itu aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan pernah memberikan seluruh hatiku lagi padanya. Aku akan menikah, tapi aku akan membuka mata lebar-lebar. Aku sadar, pernikahan ini bukan lagi tentang cinta murni, melainkan sebuah permainan.
Jika ia menganggapku hanya sebagai pilihan sementara, maka aku akan menunjukkan bahwa aku bukan perempuan yang bisa diremehkan. Aku akan tetap berdiri dengan kepala tegak. Pernikahan kami berlangsung meriah keesokan harinya. Semua orang tampak bahagia. Aku tersenyum di depan kamera, tertawa bersama para tamu, dan menampilkan citra seorang pengantin wanita yang berbahagia. Tapi di dalam hatiku, aku menahan luka yang dalam. Setiap kali menatap wajah Rudy, aku teringat kata-katanya malam itu. Rasanya seperti ada duri yang menusuk, tapi aku belajar untuk menyembunyikan sakitku di balik senyum. Beberapa minggu setelah menikah, aku mencoba menata hati. Aku berusaha bersikap normal, melayani suamiku, menjalani rutinitas sebagai seorang istri. Tetapi setiap kali aku menatap Rudy, aku selalu ingat kalimat itu, pilihan sementara. Aku tidak pernah lupa. Dan luka itu semakin dalam ketika suatu hari, saat aku sedang merapikan meja kerja Rudy di rumah, ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi pesan masuk. Aku bukan tipe istri yang suka mengintip ponsel suami, tapi entah mengapa saat itu tanganku refleks mengambilnya. Di layar terlihat sebuah pesan dari seorang wanita bernama Ratih. Aku kangen kamu, sayang. Kapan kita bisa ketemu lagi? Aku rindu pelukanmu. Aku terdiam. Tanganku gemetar. Kepalaku terasa berputar. Seketika semua kecurigaanku terkonfirmasi. Jadi benar, bukan hanya aku yang dianggap pilihan sementara, tapi hatinya memang tidak pernah benar-benar untukku. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah pernikahan, aku merasa marah yang sesungguhnya. Bukan sekadar kecewa, tapi marah yang membakar seluruh jiwaku. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan tinggal diam. Aku, Aisyah, bukan perempuan lemah. Aku bukan perempuan yang bisa dipermainkan seenaknya. Jika Rudy mengira ia bisa mengkhianatiku begitu saja, maka ia salah besar. Sejak hari itu, aku mulai menyusun rencana. Pernikahan kami tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari setelah aku menemukan pesan dari Ratih terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Aku masih mengingat jelas bagaimana tubuhku gemetar ketika membaca kalimat mesra itu, seolah-olah semua keyakinanku terhadap pernikahan runtuh dalam sekejap. Aku mencoba menyembunyikan keterkejutanku dari Rudy. Aku tak ingin ia tahu bahwa aku sudah menemukan bukti tentang perselingkuhannya. Aku hanya diam, menaruh kembali ponselnya di meja, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun, dalam diam itulah aku menyusun langkah. Aku belajar bahwa dalam menghadapi orang licik seperti Rudy, aku tidak bisa lagi hanya mengandalkan hati. Aku harus menggunakan kepala. Aku tidak boleh terburu-buru marah. Tidak boleh menunjukkan kelemahanku. Aku harus bermain dengan cerdas. Malam itu, saat Rudy pulang kerja, ia bertingkah seperti biasa. Senyum manisnya, rayuan kecilnya, bahkan sentuhan tangannya, seolah ingin meyakinkanku bahwa ia suami yang penuh kasih. Tapi bagiku, semua itu terasa palsu. Aku melihatnya sebagai topeng. Dan di balik topeng itu, aku tahu ada pengkhianatan yang ia sembunyikan. Aku tersenyum seadanya, menyiapkan makan malam untuknya, lalu duduk di depannya seolah tak ada yang berbeda. Tapi dalam hati aku bergumam, nikmati saja permainanmu, Rudy. Aku sudah siap memainkan peranku. Hari-hari berikutnya, aku mulai memperhatikan gerak-geriknya dengan lebih detail. Ponselnya selalu ia bawa kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Sesekali aku melihatnya tersenyum sendiri sambil mengetik cepat di layar. Aku tahu, itu pasti Ratih. Namun aku memilih diam. Aku tidak mau gegabah. Yang membuatku semakin muak adalah caranya memperlakukanku di depan keluarga besarnya. Ia selalu menampilkan wajah manis, seolah aku adalah istrinya yang ia cintai sepenuh hati. Di depan orang tua dan adik-adiknya, ia sering menggandeng tanganku, tersenyum bangga, dan berkata,
Aku beruntung punya istri seperti Aisyah. Kalimat itu terdengar manis, tapi bagiku hanyalah racun yang menetes perlahan. Bagaimana bisa seseorang begitu pandai berbohong, bahkan di hadapan orang yang seharusnya ia hormati? Namun, aku tidak ingin hanya menjadi korban yang diam. Malam-malam panjang kulalui dengan pikiran yang penuh strategi. Aku membaca buku-buku tentang psikologi, tentang bagaimana menghadapi pasangan yang berselingkuh, dan aku menemukan satu hal. Orang seperti Rudy tidak bisa dilawan dengan amarah semata. Ia harus dibuat merasa kalah dengan cara yang halus, perlahan, namun mematikan. Aku mulai menyusun rencana. Langkah pertamaku adalah membiarkan Rudy merasa aman. Aku tetap melayaninya sebagai seorang istri, tetap menyapanya dengan senyum, tetap menyiapkan kebutuhan sehari-harinya. Aku ingin ia berpikir bahwa aku tidak tahu apa-apa, bahwa aku hanyalah istri polos yang sibuk dengan urusan rumah. Dengan begitu, ia akan lengah. Dan saat ia lengah, disitulah aku akan menyerang. Aku mulai mengumpulkan bukti. Diam-diam, setiap kali ia mandi dan meninggalkan ponselnya tanpa terkunci, aku mengambil foto tangkapan layar pesan-pesan mesra dari Ratih. Aku tidak hanya menyimpan 1 atau 2, tapi puluhan. Semua pesan itu kucatat dengan teliti, lengkap dengan tanggal dan jam. Aku ingin memiliki bukti yang tak terbantahkan ketika saatnya tiba. Selain itu, aku juga mulai mencari tahu siapa sebenarnya Ratih. Dari pesan-pesan di ponsel, aku menemukan bahwa ia bekerja di sebuah butik. Aku kemudian diam-diam mendatangi tempat itu. Dari kejauhan, aku melihat seorang perempuan berparas manis dengan senyum genit yang tampak begitu percaya diri. Aku tahu, itulah Ratih. Aku berdiri cukup lama, mengamati dari seberang jalan. Rasanya darahku mendidih setiap kali melihatnya tersenyum pada pelanggan lain. Membayangkan senyum itu pula yang ia berikan pada suamiku. Tapi aku menahan diri. Aku tidak ingin konfrontasi saat itu juga. Pertarungan ini harus kuatur waktunya. Yang mengejutkan bagiku, ketika aku pulang malam itu, Rudy bercerita dengan santai. Hari ini capek banget. Banyak kerjaan di proyek. Sampai rasanya nggak sempat istirahat. Aku hanya tersenyum tipis. Aku tahu, ia sedang berbohong. Bagaimana bisa ia mengatakan sibuk kerja, sementara di jam yang sama aku melihat Ratih keluar dari butik dan tersenyum sambil menatap ponselnya? Aku mulai belajar satu hal, kebohongan selalu meninggalkan celah. Dan aku akan menggunakan celah itu untuk menjatuhkannya. Namun, bukan hanya rasa marah yang menggerogoti hatiku. Ada perasaan lain yang tak kalah menyiksa. Rasa kecewa. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, apa aku terlalu bodoh karena memilihnya? Apa aku salah karena percaya pada kata-kata manisnya dulu? Setiap kali pertanyaan itu muncul, aku mencoba menguatkan diri. Tidak, aku tidak salah. Yang salah adalah dia, Rudy, yang tidak tahu cara menghargai perempuan yang tulus mencintainya. Malam-malam panjang kulalui dengan doa. Aku menangis di sajadah, meminta kekuatan dari Allah agar bisa melewati ujian ini dengan kepala tegak. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri, bahwa aku bukan perempuan lemah yang hanya bisa pasrah. Aku bisa bangkit. Aku bisa melawan. Dan semakin lama, aku semakin yakin bahwa langkahku sudah benar. Aku harus menghadapi Rudy dengan cara yang membuatnya menyesal seumur hidup. Aku harus menunjukkan siapa diriku yang sebenarnya. Aku bukan hanya Aisyah yang penyabar, tapi juga Aisyah yang kuat, yang tidak bisa diinjak-injak harga dirinya. Suatu malam, ketika Rudy tertidur lelap, aku duduk di sisi ranjang, menatap wajahnya. Ia tampak tenang, seolah tidak pernah melakukan kesalahan. Aku tersenyum pahit. Tidurlah dengan nyenyak, Rudy, karena sebentar lagi, tidurmu tidak akan pernah senyenyak ini lagi. Aku menutup mata, menarik napas panjang, lalu berkata dalam hati, permainan baru saja dimulai.
Hari-hari setelah aku memutuskan untuk diam dan mengumpulkan bukti terasa seperti sebuah permainan yang penuh ketegangan. Setiap pagi aku bangun dengan senyum, menyambut Rudy seolah aku istri yang sama seperti sebelumnya. Aku menyiapkan sarapan, melipat bajunya, bahkan menemaninya bercanda. Ia tidak pernah tahu bahwa di balik senyumku, ada amarah yang semakin membara. Aku semakin sering memperhatikan kebiasaannya. Rudy punya pola yang sama setiap kali ingin berhubungan dengan Ratih. Ia tiba-tiba menjadi lebih perhatian padaku, seperti berusaha menutupi sesuatu. Kadang ia pulang dengan wajah letih pura-pura, lalu memelukku sambil berkata, "Maaf, aku sibuk banget hari ini. Tapi kamu tahu, aku selalu sayang sama kamu." Aku hanya tersenyum kecil. Dalam hatiku aku ingin tertawa pahit. Rudy tidak sadar bahwa semakin ia berbohong, semakin jelas kebenarannya di mataku. Aku sudah terlalu banyak melihat celah kebohongannya. Suatu sore, aku memutuskan untuk mengikutinya. Rudy bilang padaku ia ada rapat proyek hingga malam, tapi aku tahu itu hanya alasan. Aku menyalakan mobilku dan diam-diam membuntutinya dari kejauhan. Aku sengaja menjaga jarak agar ia tidak curiga. Mobilnya berhenti di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Dari dalam mobilku, aku bisa melihat jelas ketika seorang perempuan datang menghampirinya. Ya, dia, Ratih. Dengan gaun sederhana namun mencolok, dengan senyum genit yang sama seperti saat aku pertama kali melihatnya di butik. Rudy bangkit dari kursinya, lalu memeluk Ratih seolah ia adalah segalanya. Aku menggenggam setir mobil erat-erat hingga jemariku memutih. Rasanya darahku mendidih. Aku ingin turun saat itu juga, menampar wajahnya, lalu menyeret Ratih keluar dari sana. Tapi aku menahan diri. Aku harus sabar. Aku tidak boleh menghancurkan rencanaku hanya karena amarah sesaat. Aku menyalakan kamera ponselku, merekam dari kejauhan. Setiap gerakan mereka, setiap senyum, setiap pelukan, aku abadikan dalam bentuk bukti. Aku tidak akan membiarkan semua ini berlalu begitu saja. Malamnya, ketika Rudy pulang, ia kembali dengan wajah letih pura-pura. "Capek banget rapatnya," katanya sambil merebahkan tubuh di sofa. Aku menatapnya lama, lalu tersenyum manis. "Kasihan kamu. Mau aku pijitin, biar agak rileks?" tanyaku dengan nada lembut. Wajahnya berbinar. Ia mengangguk, lalu berbaring sambil menutup mata. Aku memijit pundaknya, menahan semua rasa muak yang memenuhi dadaku. Aku memijit dengan lembut, seolah-olah aku masih istri yang penuh kasih. Tapi dalam hatiku aku berkata, "Nikmati saja perhatian ini, Rudy. Kau tidak akan lama lagi merasa senyaman ini." Beberapa hari kemudian, aku menemukan pesan yang lebih menyakitkan di ponselnya. Ratih menulis, "Aku nggak sabar kalau harus terus sembunyi. Aku ingin semua orang tahu kalau aku yang sebenarnya ada di hatimu. Kapan kamu bisa bercerai sama Aisyah?" Kali ini, rasanya dadaku seperti ditikam ribuan pisau. Jadi bukan hanya selingkuh, mereka juga sudah merencanakan untuk menyingkirkanku. Aku menutup mulutku rapat-rapat agar isak tangis tidak terdengar, lalu mengambil foto tangkapan layar pesan itu. Aku duduk lama di kamar, menatap layar ponsel dengan air mata yang tak terbendung. Tapi di balik air mata itu, lahir sebuah tekad baru. Jika mereka ingin menyingkirkanku, aku akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Aku bukan perempuan yang bisa mereka buang begitu saja. Sejak hari itu, aku mulai mengubah sikapku perlahan. Aku tidak lagi terlalu manja pada Rudy, tidak lagi terlalu bergantung. Aku mulai menunjukkan sisi mandiriku, sisi yang dulu mungkin membuatnya minder. Aku ingin ia merasa bahwa aku tidak pernah benar-benar membutuhkannya. Aku ingin ia merasa kecil di sampingku. Rudy sempat bertanya, "Kenapa kamu akhir-akhir ini dingin sama aku? Ada apa?" Aku tersenyum samar.
Nggak ada apa-apa. Aku cuma sibuk mikirin beberapa rencana bisnis keluarga. Ia mengangguk, meski tampak tidak puas dengan jawabanku. Ia tidak tahu bahwa aku sengaja membuat jarak. Aku ingin ia merasakan kehilangan perlahan-lahan, meskipun aku masih di sampingnya. Sementara itu, aku mulai mendekatkan diri pada keluarga besarku lagi. Aku tahu Rudy merasa tidak nyaman ketika aku bicara soal keluargaku, terutama karena mereka semua orang berpengaruh. Aku sengaja melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan, membuat Rudy ikut serta meski ia tampak canggung. Aku ingin ia sadar bahwa ia hanya menumpang di kehidupanku. Semakin lama, aku bisa melihat ketegangan di wajahnya. Ia mulai merasa tidak aman, dan itu membuatku puas. Namun, aku tahu permainan ini belum selesai. Aku masih harus menunggu waktu yang tepat untuk membuka semua bukti yang sudah kukumpulkan. Aku ingin melakukannya di momen yang tidak akan pernah ia lupakan, di depan orang-orang yang akan membuatnya malu. Malam itu, saat aku menatap wajahnya yang tertidur, aku tidak lagi merasa hanya marah. Aku merasa kuat. Aku tahu aku bisa mengendalikan permainan ini. Aku bukan lagi korban. Aku adalah lawan yang tidak boleh diremehkan. Bersiaplah, Rudy, bisikku pelan. Kamu akan merasakan bagaimana rasanya dihancurkan oleh orang yang kamu anggap lemah. Aku tersenyum tipis, lalu memejamkan mata. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan ini dimulai, aku merasa tidak takut lagi. Aku siap menghadapi apapun. Aku siap membuka perang. Permainan sesungguhnya baru akan dimulai. Aku mulai merasa permainan ini semakin jelas jalannya. Aku tidak lagi merasa sebagai perempuan yang ditipu buta. Justru sekarang, akulah yang sedang memainkan peran dengan penuh kendali. Setiap hari, aku menata strategi, seolah hidupku adalah papan catur dan aku adalah pemain yang sudah tahu langkah lawan. Namun di balik semua perhitungan dinginku, hatiku tetap rapuh. Malam-malamku seringkali dipenuhi dengan tangis yang tertahan. Aku selalu memastikan Rudy tertidur dulu sebelum aku menutup wajah dengan bantal dan membiarkan air mata membasahi pipiku. Ada luka yang terlalu dalam. Luka karena cinta yang ternoda pengkhianatan. Aku merasa bodoh karena pernah percaya sepenuhnya pada lelaki sepertinya. Tapi luka itu justru menjadi bahan bakar tekadku. Aku tidak mau hancur hanya karena seseorang yang tidak tahu cara menghargai. Aku harus bangkit. Hari itu, Rudy pulang dengan wajah cerah. Ia membawa sekotak kue, katanya hadiah dari rekan kerja. Aku pura-pura percaya, meski aku tahu dari gaya bicaranya, itu pasti dari Ratih. Aku tidak langsung bertanya. Aku hanya mencicipi sedikit kue itu sambil tersenyum. Enak. Ya, tolong sampaikan salamku untuk yang kasih. Ucapku tenang. Rudy sempat kaget, lalu tersenyum canggung. Iya, nanti aku sampaikan. Aku menahan tawa dalam hati. Ekspresinya terlalu jelas. Ia tidak tahu bahwa aku sudah membaca setiap jejak kebohongannya. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk mendekati Ratih lebih dekat. Aku tidak ingin hanya mengenalnya dari jauh. Aku ingin masuk ke lingkarannya, menyelami pikirannya, dan pada akhirnya menjatuhkannya. Aku menyusun rencana kecil. Dengan menyamar sebagai pelanggan, aku mendatangi butik tempat Ratih bekerja. Aku mengenakan pakaian sederhana agar ia tidak langsung mengenaliku sebagai istri sah. Begitu masuk, Ratih menyapaku dengan ramah. Senyumnya manis, tapi di mataku, senyum itu penuh racun. Selamat datang, Kak. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya sopan. Aku tersenyum tipis. Aku cuma mau lihat-lihat. Ada baju kerja yang modelnya agak formal. Enggak. Ratih menunjukkan beberapa koleksi, dengan gaya bicara yang luwes. Aku memperhatikan gerak-geriknya, caranya tersenyum, caranya menatap. Aku tahu,
Wajah seperti itulah yang membuat Rudy jatuh ke pelukannya. Tapi semakin lama aku menatapnya, aku tidak melihat keistimewaan apapun. Ia hanya perempuan biasa, hanya saja pandai menampilkan diri. Dalam hatiku, aku bertanya-tanya, apa yang membuat Rudy rela mengkhianati rumah tangga hanya demi sosok ini? Apakah aku kurang segalanya, hingga ia harus mencari kehangatan di pelukan lain? Namun, pertanyaan itu tidak lagi membuatku terpuruk. Justru aku semakin yakin bahwa bukan aku yang kurang, melainkan Rudy yang serakah. Sebelum pulang, aku sengaja membeli 1 gaun. Ratih melayaniku dengan ramah hingga akhir. Saat aku menyerahkan kartu kreditku, ia sempat melirik namaku di kartu. Sekilas wajahnya kaku, lalu buru-buru tersenyum lagi. Aku tahu, ia menyadari siapa aku sebenarnya. Dan itu yang kuinginkan. Aku ingin ia tahu bahwa aku bukan perempuan lemah yang akan diam. Aku ingin ia merasa terancam, bahkan tanpa harus mengucapkan sepatah kata pun. Malamnya, Rudy pulang dengan wajah tegang. Ia duduk gelisah di ruang tamu, lalu bertanya, "Kamu tadi siang ke butik Ratih?" "Ya." Aku tersenyum samar. "Oh, jadi kamu tahu?" "Iya. Aku memang ke sana. Ada masalah." Rudy terdiam, lalu mencoba tertawa kaku. "Enggak, cuma kaget aja. Kenapa enggak bilang?" Aku menatapnya dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Aku kan enggak perlu selalu cerita semua hal ke kamu, kan?" Kalimat itu membuat wajahnya memucat. Ia menunduk, pura-pura sibuk memainkan ponsel. Aku tahu, di kepalanya sedang berkecamuk banyak hal. Ia mulai merasa tidak aman. Dan itu bagus untukku. Hari-hari berikutnya, aku sengaja mempermainkan situasi. Aku semakin sering berpenampilan elegan, lebih percaya diri, dan selalu tampil dengan wibawa. Aku ingin Rudy melihat bahwa aku jauh di atas Ratih dalam segala hal. Aku ingin ia sadar bahwa ia tidak akan pernah bisa menyamakan aku dengan selingkuhannya. Namun, aku juga tahu bahwa semakin aku membuatnya merasa kecil, semakin besar kemungkinan ia lari ke Ratih untuk mencari kenyamanan. Dan itu yang kuinginkan. Aku ingin mereka merasa aman bersama, agar semakin banyak bukti yang bisa kukumpulkan. Satu malam, ketika Rudy sedang mandi, aku kembali membuka ponselnya. Ada pesan baru dari Ratih. "Aku takut sama istrimu. Dia datang ke butikku. Tatapannya bikin aku gemetar. Gimana kalau dia tahu semua?" Rudy membalas, "Tenang aja. Dia nggak tahu apa-apa. Aku bisa kendalikan dia. Kamu jangan takut." Aku tertawa kecil membaca kalimat itu. Kendalikan aku? Rudy benar-benar tidak tahu apa-apa. Yang sebenarnya terjadi justru sebaliknya. Akulah yang sedang mengendalikan semuanya. Aku menutup ponsel itu, lalu kembali ke kamar. Saat Rudy keluar dari kamar mandi, aku pura-pura tertidur. Ia berbaring di sampingku, menarik selimut, dan mungkin berpikir ia masih memegang kendali. Padahal, ia sedang berada dalam perangkapku. Malam itu aku berdoa dengan tenang. Aku meminta pada Allah agar diberi kesabaran sampai waktuku tiba. Aku tidak ingin terburu-buru. Aku ingin sekali serangan, sekali langkah, bisa menghancurkan semua topengnya sekaligus. Aku tahu, semakin lama aku menunggu, semakin besar pula luka yang kutanggung. Tapi aku rela. Karena aku percaya, pembalasan yang tepat waktu akan jauh lebih menyakitkan daripada sekadar ledakan amarah sesaat. Dan dalam hatiku, aku sudah berjanji, aku akan membuat Rudy menyesal seumur hidup karena pernah meremehkanku. Permainan ini sudah berjalan semakin dalam. Dan aku, Aisyah, tidak akan pernah mundur. Aku semakin yakin bahwa aku tidak salah langkah. Setiap hari yang kulalui bersama Rudy justru semakin membuka mataku, betapa ia bukan pria yang pantas kuperjuangkan. Namun aku juga tahu,
Menghancurkan topengnya tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Aku harus bersabar, menunggu momen yang paling tepat, agar semua luka yang ia torehkan terbalas dengan setimpal. Pagi itu, aku sengaja berangkat lebih awal untuk mengurus beberapa urusan keluarga. Biasanya aku selalu memberitahu Rudy, tapi kali ini aku hanya meninggalkan pesan singkat di meja makan. Aku keluar sebentar, jangan khawatir. Aku ingin tahu bagaimana reaksinya jika aku tidak berada di rumah. Ternyata benar, begitu aku pulang sore harinya, aku menemukan sesuatu yang membuat darahku berdesir. Ada sisa parfum asing yang menempel di sofa ruang tamu. Wangi itu bukan milikku, bukan pula dari parfum yang biasa digunakan Rudy. Aku mendekat, menciuminya dalam-dalam, dan seketika aku tahu, Ratih pernah ada di rumah ini. Tanganku mengepal. Jadi ia sudah berani membawa perempuan itu masuk rumahku, ke tempat di mana aku tinggal, ke ruang yang seharusnya menjadi saksi kehangatan suami istri. Aku berjalan ke kamar dengan langkah berat. Hatiku terasa terbakar, tapi aku menahan diri untuk tidak langsung melabrak. Aku hanya duduk di ranjang, menatap kosong ke arah jendela. Aku bisa mendengar detak jantungku yang semakin cepat, bercampur dengan perasaan jijik dan marah. Ketika malam tiba, Rudy pulang dengan wajah polos, seolah tak terjadi apa-apa. Ia bahkan sempat mencium pipiku dan berkata, "Kamu hari ini kemana aja?" Aku cari-cari nggak ada. Aku menatapnya tajam, tapi hanya sebentar. Lalu aku tersenyum samar. "Oh, aku cuma keluar sebentar. Ada urusan kecil." Ia mengangguk santai, lalu duduk di sofa yang masih menyimpan aroma parfum Ratih. Aku menatapnya dalam diam, membayangkan bagaimana ia berani membawa perempuan itu ke sini. Dalam hatiku, aku berjanji, kalau ia sudah melanggar rumah ini, maka aku akan melawan dengan lebih keras. Hari-hari berikutnya, aku semakin intens mengawasinya. Aku mulai meminta tolong pada salah satu sahabatku, Dina, untuk ikut memantau. Dina adalah teman lama yang selalu bisa kupercaya. Aku menceritakan sebagian kebenaran padanya, meski tidak semuanya. "Din, aku butuh bantuanmu. Aku ingin tahu seberapa jauh hubungan Rudy dengan perempuan itu," kataku saat kami bertemu di sebuah kafe. Dina menatapku serius. "Kamu yakin mau melibatkan aku?" Aku mengangguk mantap. Aku butuh mata tambahan. Aku nggak bisa terus-terusan sendirian. Sejak saat itu, Dina ikut membantuku. Ia beberapa kali mengikuti Rudy ketika aku tidak bisa, dan setiap kali, laporan yang ia bawa membuat hatiku semakin panas. Syah, aku lihat dia jalan sama perempuan itu lagi. Mereka pegangan tangan di mall, kayak pasangan yang nggak punya rasa bersalah, ucap Dina suatu hari. Aku menggenggam cangkir kopiku erat-erat. Aku ingin marah, tapi aku juga lega karena semakin banyak bukti yang kukumpulkan. Semua ini akan menjadi senjataku suatu saat nanti. Sementara itu, aku juga mulai memainkan peran berbeda di depan keluarga Rudy. Aku tetap tampil sebagai istri yang manis, perhatian, dan sabar. Aku tahu keluarganya menyukaiku, bahkan sering memujiku. Hal ini membuat Rudy tidak punya alasan untuk menjelekkan aku di depan mereka. Aisyah itu istri yang baik banget. "Ruth, kamu beruntung dapetin dia," kata ibunya suatu hari ketika aku membantu di dapur. Aku tersenyum, meski dalam hati aku ingin berteriak. "Ibu, kalau saja ibu tahu anakmu itu seperti apa sebenarnya." Aku sengaja menjaga citraku di depan mereka, karena aku ingin saat semuanya terbongkar nanti, mereka akan berdiri di sisiku, bukan di sisinya. Malam-malamku semakin sering diisi dengan renungan. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri, apa sebenarnya yang kucari dari semua ini? Apakah aku ingin balas dendam semata? Atau aku ingin membuktikan sesuatu? Jawabannya selalu sama. Aku ingin menunjukkan siapa diriku. Aku ingin Rudy tahu bahwa aku bukan perempuan yang bisa diremehkan.
Aku ingin Rati sadar bahwa merebut suami orang bukanlah kebanggaan, tapi aib yang akan menghancurkannya. Dan yang terpenting, aku ingin diriku sendiri kembali. Aku ingin berdiri dengan kepala tegak, tanpa lagi merasa diinjak-injak oleh pengkhianatan. Suatu malam, aku memutuskan untuk menguji Rudy. Aku sengaja mengenakan gaun yang kubeli dari butik Ratih. Saat aku keluar dari kamar dengan gaun itu, Rudy yang sedang duduk di ruang tamu menatapku lama. Wajahnya kaku, matanya sempat melirik gugup. "Kamu beli gaun itu di mana?" tanyanya terbata. Aku tersenyum tipis. "Oh, di butik kenalanmu." "Bagus." "Ya." Ia mencoba tersenyum, tapi jelas ada kegugupan di wajahnya. Aku berjalan mendekat, lalu duduk di sampingnya. "Kamu kenal baik sama pegawainya, kan?" tanyaku sambil menatap matanya tajam. Rudy terdiam sejenak, lalu tertawa canggung. "Enggak juga. Cuma, ya, sekadar kenal aja." Aku mengangguk pelan. "Oh, begitu." Dalam hati aku tersenyum puas. Ekspresinya sudah cukup menjadi bukti betapa ia panik. Ia pasti tahu bahwa aku semakin dekat dengan kebenaran, meski ia berusaha menyangkal. Malam itu, saat aku menatap wajahnya yang gugup, aku merasa semakin kuat. Aku tidak lagi merasa kalah. Justru aku merasa sudah mengendalikan arah permainan ini. Aku menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Rudy, kamu percaya sama aku, kan?" Ia menatapku cepat, lalu mengangguk. "Tentu saja, sayang. Aku selalu percaya sama kamu." Aku tersenyum samar. "Ya, percayalah. Karena sebentar lagi, semua kepercayaanmu akan menjadi jerat yang menjeratmu sendiri. Permainan ini semakin panas. Dan aku sudah siap untuk melangkah ke tahap berikutnya." Aku semakin lihai memainkan peran. Rudy masih yakin bahwa aku tidak tahu apa-apa. Padahal setiap langkahnya sudah bisa kutebak. Kadang aku merasa geli sendiri melihat bagaimana ia begitu percaya diri, seolah mampu menutupi semua kebohongannya. Padahal, kebohongan itu justru semakin jelas bagiku. Hari itu, aku menerima kabar dari Dina. Syah, aku lihat dia lagi makan malam sama perempuan itu di sebuah restoran. Mereka nggak kelihatan seperti orang yang sembunyi-sembunyi, malah mesra banget. Aku mendengarkan laporan Dina dengan tenang. Tidak ada lagi tangis atau amarah meledak seperti dulu. Aku sudah terbiasa dengan pengkhianatan ini. Bukti-bukti terus kukumpulkan, hingga rasanya sudah cukup untuk menjatuhkan Rudy kapan saja aku mau. Malam itu, Rudy pulang agak larut. Ia masuk rumah dengan wajah yang dibuat-buat letih. Aku menatapnya tanpa ekspresi, lalu tersenyum kecil. "Kamu lembur lagi?" tanyaku. "Iya, banyak kerjaan di proyek," jawabnya cepat. Aku menahan tawa. "Oh, begitu. Aku percaya sama kamu, Ruth." Kalimat itu membuatnya tampak lega. Ia tidak tahu bahwa kepercayaanku itu hanyalah racun yang kuberi sedikit demi sedikit, agar ia semakin merasa aman, lalu semakin lengah. Beberapa hari setelahnya, aku mulai menjalankan strategi baruku. Aku tidak ingin hanya mengandalkan bukti perselingkuhannya. Aku ingin membuatnya goyah dari dalam, membuatnya merasa kecil, membuatnya sadar bahwa ia hanyalah bayangan di sampingku. Aku mulai lebih serius mengurus bisnis keluargaku. Aku menghadiri rapat-rapat, mengambil keputusan penting, bahkan tampil di beberapa acara formal. Setiap kali aku pulang dengan aura percaya diri, Rudy tampak gelisah. Ia tidak suka ketika aku menunjukkan bahwa aku lebih kuat darinya. "Belakangan ini kamu sibuk banget, Syah. Kayak nggak ada waktu buat aku," katanya suatu malam. Aku menoleh sebentar, lalu tersenyum samar. "Oh ya? Padahal aku pikir kamu juga sibuk. Kamu kan sering lembur." Kalimat itu membuatnya terdiam. Ia menatapku sekilas,
seolah ingin memastikan apakah aku menyindir. Aku pura-pura tidak peduli, lalu melanjutkan membaca buku di tanganku. Aku tahu, perlahan ia mulai merasa tidak nyaman. Itu yang kuinginkan. Suatu malam, aku memutuskan untuk berbicara dengannya secara serius. Kami duduk berdua di ruang tamu. Aku menatap matanya lama, lalu berkata, "Rudy, kamu pernah mikir nggak, kalau aku ini perempuan yang bisa hidup tanpa kamu?" Ia terkejut. Wajahnya pucat. "Maksud kamu apa?" Aku tersenyum tipis. Aku cuma bertanya. Karena aku sadar, aku punya segalanya. Keluarga, usaha, masa depan. Sementara kamu, ya, kamu hanya seorang pria biasa. Jadi sebenarnya, kalau aku mau, aku bisa saja jalan tanpa kamu. Rudy terdiam lama. Wajahnya menegang. Tangannya menggenggam lutut. Aku tahu kalimat itu menusuk egonya. Lelaki seperti Rudy paling tidak tahan kalau harga dirinya diinjak. "Aisyah, kamu kenapa ngomong kayak gitu? Kamu nggak percaya sama aku?" "Ya." Aku menatapnya dalam, lalu tersenyum samar. "Aku percaya. Aku cuma ingin kamu sadar bahwa aku ini bukan perempuan sembarangan." Ia menunduk, lalu mencoba tersenyum kaku. "Aku tahu itu, sayang. Makanya aku selalu berusaha jadi yang terbaik buat kamu." Aku mengangguk pelan, meski dalam hati aku ingin tertawa. Jadi yang terbaik? Dengan Ratih di belakangku? Malam itu aku tidur dengan perasaan puas. Aku tahu kata-kataku sudah berhasil melukai egonya. Dan aku akan terus menekannya, hingga ia sendiri yang merasa tidak layak di sisiku. Beberapa hari kemudian, aku menemukan bukti baru. Ratih mengirimkan foto dirinya dengan pesan, "Aku nggak tahan lagi harus sembunyi. Aku pengen kamu pilih aku, bukan dia." Aku mengambil foto tangkapan layar, lalu menyimpannya dalam folder khusus di laptopku. Semua bukti itu kutata rapi, seolah aku sedang menulis sebuah buku hitam tentang pengkhianatan Rudy. Aku membayangkan saat nanti aku membuka semuanya di depan orang banyak. Bagaimana wajah Rudy akan pucat, bagaimana Ratih akan menunduk malu, dan bagaimana aku berdiri tegak sebagai perempuan yang tidak bisa dijatuhkan. Tapi aku tahu, saat itu belum tiba. Aku masih harus menunggu. Suatu sore, aku kembali mendatangi butik Ratih. Kali ini aku tidak menyamar. Aku datang dengan penampilan anggun, mengenakan gaun elegan dan sepatu hak tinggi. Semua orang yang melihatku langsung menoleh. Ratih terkejut ketika melihatku masuk. Wajahnya kaku, tapi ia berusaha tersenyum. "Selamat sore, Kak. Ada yang bisa saya bantu?" Aku menatapnya lama, lalu tersenyum dingin. "Aku cuma mau lihat-lihat. Tapi kayaknya aku nggak perlu beli apa-apa. Aku cuma penasaran aja, seperti apa tempat kamu bekerja." Ratih terdiam. Senyumnya hilang. Matanya gelisah. Aku bisa merasakan ketakutannya. Aku mendekat, lalu berbisik pelan di telinganya. "Jangan terlalu percaya diri, Ratih. Ingat, aku selalu lebih tahu daripada yang kamu kira." Wajahnya memucat. Aku tersenyum tipis, lalu berbalik meninggalkan butik itu dengan langkah anggun. Aku tidak perlu berteriak, tidak perlu memaki. Cukup dengan kalimat singkat, aku sudah berhasil mengguncang mentalnya. Malamnya, Rudy pulang dengan wajah muram. Aku tahu Ratih pasti langsung mengadu padanya. Ia duduk di sofa, menatapku lama, lalu berkata, "Kamu ketemu Ratih lagi?" Aku menoleh perlahan, tersenyum samar. "Iya." "Kenapa?" Rudy terdiam. Wajahnya menegang, matanya penuh kekhawatiran. "Aisyah, sebenarnya kamu tahu apa?" Aku menatapnya lama, lalu mendekat. "Aku tahu lebih banyak dari yang kamu kira."
Kalimat itu membuatnya pucat. Ia mencoba menutupi rasa paniknya dengan tawa kaku, tapi jelas sekali bahwa ia sudah mulai goyah. Aku tersenyum puas. Perang ini semakin seru. Aku sudah di atas angin, dan aku hanya perlu menunggu waktu untuk menjatuhkannya sepenuhnya. Dan malam itu, sebelum tidur, aku berbisik dalam hati, "Bersiaplah, Rudy, karena sebentar lagi, semua kebohonganmu akan runtuh di hadapan semua orang." Aku semakin menikmati permainan ini. Setiap langkah yang kuambil membuat Rudy semakin gelisah. Aku bisa melihat jelas bagaimana sikapnya berubah. Ia mulai sering gugup saat aku menatap matanya terlalu lama. Ia cepat mengalihkan pembicaraan ketika aku menyebut sesuatu yang berkaitan dengan Ratih. Dan yang paling nyata, ia mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dan itu persis yang kuinginkan. Aku tidak ingin sekadar mengungkap perselingkuhannya. Aku ingin ia merasakan bagaimana rasanya hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Aku ingin ia terjaga di malam hari, bertanya-tanya, apa yang sebenarnya Aisyah tahu? Sampai sejauh mana dia bisa menghancurkan aku? Hari itu, aku sengaja mengundang keluarga besarku makan malam di rumah. Aku ingin Rudy berada di tengah-tengah mereka, dikelilingi oleh orang-orang yang aku tahu membuatnya merasa kecil. Aku menyiapkan semuanya dengan sempurna, dari menu hingga dekorasi. Aku ingin malam itu menjadi panggung, dan aku akan menampilkan peranku dengan sangat baik. Saat tamu-tamu datang, aku menyambut mereka dengan senyum hangat. Ayah dan ibuku duduk di kursi utama, sementara paman dan bibi bercengkerama dengan ceria. Rudy duduk di sampingku, wajahnya kaku, seolah sedang berada di ruang interogasi. Aisyah ini luar biasa sekali, puji pamanku. Dia benar-benar bisa mengatur semuanya dengan rapi. Kamu beruntung, Rudy. Aku tersenyum manis, menatap Rudy sebentar. Iya, paman. Aku juga selalu berusaha jadi yang terbaik untuk keluarga. Rudy mengangguk kikuk, lalu menunduk. Aku bisa melihat keringat kecil di pelipisnya. Sepanjang malam, aku sengaja menonjolkan diriku. Aku menceritakan beberapa pencapaian bisnis. Aku berbagi ide-ide besar, dan semua orang tampak terkesan. Rudy hanya duduk diam, sesekali tertawa kecil, tapi jelas sekali bahwa ia merasa semakin kecil. Malam itu aku ingin menunjukkan satu hal. Aku jauh di atasnya, dan tanpa aku, ia hanyalah pria biasa yang tak ada artinya. Setelah para tamu pulang, Rudy duduk di sofa dengan wajah murung. Ia menatapku lama, lalu berkata, "Kenapa kamu harus bikin aku kelihatan kecil di depan keluargamu?" Aku menoleh perlahan, tersenyum samar. Aku nggak bikin kamu kelihatan kecil, Ruth. Kamu yang membuat dirimu sendiri begitu. Kalimat itu membuatnya terdiam. Wajahnya memucat. Lalu ia bangkit dan masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa. Aku tersenyum puas. Setiap kata yang kuucapkan adalah panah yang tepat mengenai sasaran. Namun, permainan ini tidak hanya tentang Rudy. Aku juga harus menghadapi Ratih. Aku tahu perempuan itu semakin resah. Setelah pertemuan terakhir di butik, ia pasti merasa tidak tenang. Dan benar saja, beberapa hari kemudian aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Aisyah, aku tahu kamu istri Rudy. Bisakah kita bicara baik-baik? Aku menatap pesan itu lama, lalu tersenyum tipis. Jadi akhirnya ia menyerah juga. Aku tidak langsung membalas. Aku membiarkan ia menunggu, biarkan ia gelisah. Baru keesokan harinya aku menjawab, "Kapan dan di mana?" Ia membalas cepat, "Besok sore, di kafe dekat butik." Aku setuju. Saat pertemuan itu tiba, aku datang lebih dulu. Aku duduk di sudut kafe, menunggu dengan tenang. Beberapa menit kemudian, Ratih muncul. Wajahnya tampak gugup, matanya gelisah. Ia duduk di depanku tanpa banyak bicara. Aku minta maaf," katanya pelan.
Aku nggak bermaksud merebut suami orang. Aku menatapnya lama, lalu tersenyum dingin. Tapi kenyataannya kamu memang merebut, kan? Ratih menunduk. Tangannya gemetar memegang cangkir kopi. Aku jatuh cinta sama dia. Aku pikir dia juga serius sama aku. Aku nggak tahu kalau kamu. Aku tertawa kecil, memotong kalimatnya. Kamu pikir dia serius? Ratih, dia bahkan gak serius sama aku, istrinya sendiri. Wajahnya pucat. Ia menatapku dengan bingung, lalu berkata, maksudmu? Aku mencondongkan tubuh, menatap matanya tajam. Aku tahu semuanya. Pesan-pesanmu, pertemuan kalian, bahkan saat kamu datang ke rumahku. Jangan kira aku buta. Ratih terdiam. Matanya berkaca-kaca. Lalu air mata mulai jatuh di pipinya. Aku nggak tahu harus gimana. Suaranya bergetar. Aku menghela napas panjang. Aku bukan mau berdebat denganmu, Ratih. Aku hanya ingin kamu tahu satu hal. Kamu tidak akan pernah menang dariku. Aku bukan perempuan lemah yang bisa kamu injak. Jadi kalau kamu pintar, jauhi suamiku. Karena kalau tidak, aku bisa menghancurkanmu dengan cara yang tidak akan pernah kamu bayangkan. Ratih terisak, menutup wajahnya dengan tangan. Aku bangkit, mengambil tas, lalu berkata pelan sebelum pergi. Ingat baik-baik kata-kataku. Aku tidak main-main. Aku meninggalkan kafe dengan langkah tenang. Dalam hatiku, aku merasa puas. Ratih sudah kuguncang. Rudy sudah kupermainkan. Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menyatukan semua bukti, semua kekuatan, dan menjatuhkan mereka sekaligus. Malamnya, Rudy bertingkah aneh. Ia menatapku lama, seolah ingin bertanya sesuatu, tapi ia diam. Aku tahu Ratih pasti sudah mengadu padanya. Dan aku tahu, sejak saat itu, Rudy akan semakin sulit tidur. Aku tersenyum dalam hati. Semua berjalan sesuai rencana. Permainan ini sudah memasuki tahap baru. Dan aku, Aisyah, siap melangkah lebih jauh. Setelah pertemuanku dengan Ratih di kafe itu, aku bisa merasakan suasana rumah mulai berubah. Rudy semakin sering menunjukkan kegelisahan. Ia lebih cepat tersinggung, lebih mudah curiga, dan matanya selalu gelisah setiap kali aku menatapnya terlalu lama. Aku tahu, di kepalanya sekarang penuh dengan pertanyaan. Apa yang sebenarnya Aisyah tahu? Apa yang akan ia lakukan? Dan itu membuatku semakin kuat. Aku tidak perlu berteriak, tidak perlu menangis lagi. Cukup dengan diam, cukup dengan tatapan. Aku sudah bisa membuatnya terguncang. Aku tahu, kebingungan dan ketakutan adalah senjata yang jauh lebih mematikan daripada amarah. Suatu malam, saat kami makan malam bersama, aku sengaja berkata dengan nada pelan, Rudy, kamu percaya nggak kalau suatu saat semua rahasia pasti akan terbongkar? Wajahnya langsung pucat. Ia menatapku dengan mata melebar. Maksud kamu apa? Aku hanya tersenyum samar, lalu melanjutkan menyuap makanan tanpa menjawab. Ia gelisah sepanjang makan malam, bahkan nyaris tidak menyentuh makanannya. Aku bisa melihat bagaimana kalimat sederhana itu menghantui pikirannya. Dan aku merasa puas. Beberapa hari kemudian, Dina kembali memberiku kabar. Syah, aku lihat mereka lagi ketemuan di hotel. Aku sempat foto dari jauh. Aku menerima foto itu, menatapnya lama. Di dalamnya terlihat jelas Rudy dan Ratih masuk bersama. Bukti itu terlalu kuat untuk disangkal. Aku menyimpannya di folder hitamku, bersama semua bukti lain yang sudah kukumpulkan. Aku tahu, saat ini aku bisa saja langsung menyeretnya ke meja konfrontasi, menunjukkannya semua bukti, lalu menghancurkannya seketika. Tapi aku tidak mau. Aku ingin lebih dari sekadar menang. Aku ingin pertunjukan. Aku ingin semua orang melihat
bagaimana wajah Rudi runtuh di depan mata mereka. Dan aku mulai merencanakan waktunya. Sementara itu, aku juga semakin sering mendekatkan diri pada keluarganya. Aku ingin memastikan mereka benar-benar memandangku sebagai istri ideal. Aku membantu ibunya menyiapkan acara keluarga. Aku bercengkrama dengan adik-adiknya. Bahkan beberapa kali aku membawa hadiah kecil untuk mereka. Semua itu kulakukan dengan tulus, tapi juga dengan perhitungan. Karena aku tahu, ketika semuanya terbongkar nanti, mereka akan berdiri di sisiku. Dan Rudi akan benar-benar sendirian. Ratih, di sisi lain, semakin menunjukkan kepanikannya. Aku menerima pesan lain darinya. Aku nggak bisa terus kayak gini. Aku takut sama kamu. Aku takut kalau semuanya terbongkar. Aku hanya tersenyum membaca pesan itu. Aku tidak membalas. Biarkan saja ia ketakutan. Biarkan ia merasa terjepit. Karena semakin ia takut, semakin ia menekan Rudi. Dan semakin Rudi tertekan, semakin cepat ia menghancurkan dirinya sendiri. Malam itu, aku menatap Rudi yang duduk gelisah di sofa. Ia menatap ponselnya lama, lalu tiba-tiba berdiri dan menghampiriku. "Aisyah, sebenarnya kamu tahu apa aja?" tanyanya dengan suara berat. Aku menatapnya dengan ekspresi datar. "Kenapa kamu tanya begitu?" Ia menelan ludah. Matanya bergetar. Karena aku merasa kamu berubah. Kamu dingin. Kamu kayak tahu sesuatu." Aku menutup buku di tanganku, lalu menatapnya dalam-dalam. "Rudi, aku tahu lebih banyak daripada yang kamu kira." Ia terdiam. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tapi suaranya tercekat. Aku bangkit, melewatinya begitu saja, lalu masuk ke kamar. Aku bisa merasakan tatapannya di punggungku, tatapan penuh ketakutan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur dengan senyum puas. Beberapa hari kemudian, aku menerima undangan acara keluarga besar dari pihak Rudi. Mereka akan mengadakan syukuran kecil di rumah orang tuanya. Aku tahu, inilah kesempatan yang kutunggu. Tempat di mana semua orang hadir. Tempat di mana aku bisa membuka semua bukti. Dan tempat di mana Rudi akan benar-benar jatuh. Aku menyiapkan rencanaku dengan matang. Semua bukti kukumpulkan rapi di satu folder di laptop. Aku bahkan mencetak beberapa foto sebagai cadangan. Aku tahu, saat hari itu tiba, aku harus siap dengan segala kemungkinan. Malam sebelum acara, aku berdiri di depan cermin, menatap diriku sendiri. Wajahku terlihat tenang, tapi di dalam hatiku ada badai yang berputar. Aku tahu, besok akan menjadi hari yang mengubah segalanya. "Aisyah, kamu sudah siap?" Aku berbisik pada diriku sendiri. Aku mengangguk kecil, menatap bayanganku dengan tatapan penuh keyakinan. Ya, aku sudah siap. Keesokan harinya, aku mengenakan pakaian terbaikku. Aku ingin terlihat anggun, kuat, dan tak tergoyahkan. Saat aku masuk ke rumah keluarga Rudi, semua orang menyambutku hangat. Mereka memujiku, memelukku, dan berkata betapa mereka bangga memiliki menantu sepertiku. Rudi berdiri di sampingku. Wajahnya kaku. Aku bisa merasakan tangannya yang dingin ketika menggenggam tanganku. Ia tahu sesuatu akan terjadi, meski ia belum bisa menebaknya. Dan aku tersenyum. Karena aku tahu, panggung sudah siap. Permainan ini akan segera mencapai puncaknya. Hari itu akhirnya tiba. Acara syukuran keluarga besar Rudi berlangsung meriah. Semua orang hadir. Paman, bibi, sepupu-sepupu, bahkan tetangga dekat yang selalu menyanjung keluarganya. Rumah orang tua Rudi dipenuhi suara tawa, obrolan hangat, dan aroma masakan yang menggoda. Semua orang tampak bahagia, seolah tidak ada yang salah di dunia ini.
Aku duduk di samping Rudi dengan senyum manis yang sudah kulatih sejak lama. Aku menjawab setiap sapaan dengan ramah, menanggapi setiap pujian dengan rendah hati. Di mata mereka, aku adalah menantu yang sempurna. Dan aku sengaja mempertahankan citra itu, karena sebentar lagi, aku akan menunjukkan sisi lain yang selama ini mereka tidak pernah bayangkan. Rudi di sampingku tampak tegang. Tangannya dingin. Sesekali ia meremas jemarinya sendiri. Ia jarang bicara, hanya tersenyum kaku setiap kali seseorang mengajaknya mengobrol. Aku tahu pikirannya tidak tenang. Ia pasti merasakan sesuatu. Aku membiarkannya larut dalam ketakutannya sendiri, sementara aku tenang, menunggu saat yang tepat. Acara berlangsung lancar hingga malam. Setelah doa bersama, keluarga besar berkumpul di ruang tengah. Beberapa orang mulai mengobrol santai, ada yang memainkan gitar, ada yang bercanda. Di tengah suasana hangat itulah aku berdiri, menepuk tangan perlahan untuk menarik perhatian. Maaf semuanya, kataku dengan suara lembut tapi tegas. Aku ingin mengucapkan sesuatu. Ruangan hening. Semua mata tertuju padaku. Ayah mertuaku tersenyum hangat. Silakan, Aisyah. Aku menatap wajah-wajah mereka satu persatu. Lalu aku menoleh ke arah Rudi, menatapnya lama. Ia menelan ludah. Wajahnya pucat pasi. Aku selalu bersyukur bisa menjadi bagian dari keluarga ini, ucapku pelan. Kalian semua menerima aku dengan baik, dan aku tidak pernah lupa kebaikan itu. Karena itu juga, aku merasa aku harus jujur, meskipun kejujuran ini mungkin akan mengejutkan banyak orang. Bisik-bisik mulai terdengar. Aku menghela napas, lalu melanjutkan. Aku menikah dengan Rudi dengan niat tulus. Aku percaya padanya. Aku mencintainya. Tapi belakangan, aku menemukan sesuatu yang membuat hatiku hancur. Sesuatu yang tidak bisa aku diamkan lagi. Aku mengeluarkan ponselku, membuka folder bukti yang sudah kusiapkan. Dengan tenang, aku menunjukkan layar pada semua orang. Foto-foto Rudi bersama Ratih terpampang jelas. Pesan-pesan mesra, foto mereka di hotel, semua tersusun rapi. Ini, suaraku bergetar, tapi mataku tetap tegas. Bukti bahwa Rudi telah mengkhianati pernikahan kami. Suasana ruangan seketika pecah. Ada yang terkejut, ada yang terdiam, ada yang langsung berbisik-bisik. Ibu mertuaku menutup mulutnya dengan tangan. Ayah mertuaku menatap Rudi dengan mata membelalak. Rudi bangkit dengan wajah panik. Aisyah, kamu nggak perlu. Diam, Rudi, potongku tegas. Suaraku lantang, lebih keras daripada biasanya. Semua orang terdiam. Selama ini aku diam, aku menahan luka, aku berpura-pura tidak tahu. Tapi malam ini aku tidak mau lagi menjadi perempuan bodoh yang dipermainkan. Rudi terhuyung, wajahnya merah padam. Kamu salah paham. Itu cuma teman. Aku tertawa pahit. Teman? Teman macam apa yang mengirim pesan mesra? Teman macam apa yang masuk ke hotel bersamamu? Jangan bodohi aku. Rudi, aku lebih pintar daripada yang kamu kira. Ratih yang rupanya juga hadir di acara itu, datang sebagai teman, salah satu kerabat, langsung menunduk, wajahnya pucat pasi. Beberapa orang menatapnya tajam, mulai berbisik dengan nada sinis. Aku melangkah maju, menatap semua orang. Aku berdiri di sini bukan untuk meminta simpati. Aku berdiri di sini karena aku ingin kalian tahu siapa sebenarnya Rudi. Lelaki yang kalian banggakan ini telah mengkhianati istri yang selalu setia mendampinginya. Ayah mertuaku akhirnya bersuara. Suaranya berat penuh kemarahan. Rudi, apa ini benar? Rudi terdiam. Bibirnya bergetar, tapi tak ada kata yang keluar. Jawab, Rudi, bentak ayahnya. Rudi akhirnya menunduk. Bahunya jatuh.
Aku hilaf. Kata itu membuat semua orang gempar. Ibunya menangis. Adik-adiknya menatapnya dengan kecewa. Ratih menutup wajahnya dengan tangan. Terisak lirih. Aku berdiri tegak, menatap mereka semua. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkannya. Tapi yang jelas, aku tidak akan pernah membiarkan diriku dipermainkan lagi. Aku punya harga diri, aku punya kekuatan. Dan malam ini, aku ingin kalian semua tahu, aku bukan perempuan yang bisa diinjak. Air mata mengalir di pipiku, tapi aku tetap menatap mereka dengan kepala tegak. Suasana hening, hanya terdengar isak tangis pelan dari beberapa orang. Aku lalu melangkah keluar dari ruangan, meninggalkan semua orang dengan kejutannya. Rudy tidak berani mengejarku. Ia hanya duduk terpaku, wajahnya hancur, hidupnya runtuh di depan mata keluarganya sendiri. Malam itu aku pulang dengan perasaan lega. Beban yang selama ini kupendam akhirnya terlepas. Aku tahu, setelah ini hidupku tidak akan sama lagi. Tapi aku juga tahu, aku telah memenangkan perang pertama. Aku tersenyum tipis di dalam mobil, menatap bayangan diriku di kaca spion. Aisyah, bisikku pada diri sendiri, kamu sudah menunjukkan siapa dirimu. Dan ini baru permulaan. Setelah malam itu, hidup Rudy berubah drastis. Ia tidak lagi bisa berdiri tegak di depan keluarganya. Semua orang menatapnya dengan rasa kecewa. Aku masih bisa mengingat jelas wajah ayah mertuaku yang penuh amarah, ibunya yang menangis karena malu, dan adik-adiknya yang menggelengkan kepala tak percaya. Rudy, lelaki yang dulu merasa begitu percaya diri, kini kehilangan pijakan. Ia seperti orang yang berjalan di atas pasir hisap, semakin berusaha keluar, semakin tenggelam. Dan aku, berdiri di pinggirannya, hanya menatapnya tanpa uluran tangan. Beberapa hari setelah kejadian itu, Rudy mencoba mendekatiku. Ia duduk di ruang tamu, wajahnya lusuh, matanya sembab. Aisyah, aku minta maaf. Aku hilaf. Aku nggak tahu kenapa bisa sebodoh itu. Aku menatapnya lama, lalu tersenyum samar. Hilaf, Ruth? Itu kata yang terlalu mudah untuk semua yang sudah kamu lakukan. Ia menunduk. Aku janji akan berubah. Aku akan tinggalkan Ratih. Aku akan fokus sama kamu. Aku tertawa kecil, getir. Kenapa sekarang baru bilang begitu? Kenapa harus menunggu sampai aku membongkar semuanya di depan keluargamu? Kalau aku nggak ungkap malam itu, kamu masih akan bersama Ratih, kan? Rudy terdiam. Wajahnya menegang. Bibirnya bergetar tapi tak ada kata yang keluar. Aku melanjutkan dengan suara tenang tapi menusuk. Kamu pikir aku akan percaya begitu saja? Tidak. Rudy, kamu sudah menghancurkan sesuatu yang tidak bisa diperbaiki lagi. Kepercayaanku. Ia terisak pelan. Untuk pertama kalinya, aku melihat Rudy menangis di depanku. Tapi air mata itu tidak menyentuh hatiku. Aku sudah terlalu hancur untuk peduli lagi. Sejak hari itu, aku tidak lagi memperlakukannya sebagai suami. Aku menunaikan kewajibanku secukupnya. Tapi hatiku sudah dingin. Aku tidak lagi menyiapkan makan malam dengan penuh kasih. Tidak lagi menunggunya pulang dengan cemas. Aku sibuk dengan hidupku sendiri, dengan keluargaku, dengan bisnis yang semakin maju. Dan di tengah kehancurannya, aku semakin bersinar. Aku menghadiri acara-acara penting, bertemu dengan orang-orang berpengaruh, bahkan mulai mengembangkan proyek baru bersama keluargaku. Setiap kali aku tampil, aku selalu terlihat anggun dan percaya diri. Orang-orang memujiku, membicarakanku, menjadikanku contoh. Sementara itu, Rudy semakin terpinggirkan. Ia kehilangan rasa hormat dari keluarganya, kehilangan kendali atas rumah tangganya, dan kini kehilangan tempat dalam hidupku. Tapi aku tidak berhenti sampai di situ. Aku tahu Ratih masih ada di luar sana,
Meski mungkin sekarang ia mencoba menjauh. Aku tidak ingin hanya membiarkan dia lolos begitu saja. Suatu sore, aku menerima pesan darinya lagi. Aisyah, aku benar-benar minta maaf. Aku nggak akan ganggu hidupmu lagi. Tolong jangan benci aku. Aku menatap pesan itu lama, lalu mengetik balasan. Aku tidak membencimu, Ratih. Tapi aku tidak akan pernah lupa. Ingat, setiap perbuatan ada balasannya. Kamu sudah merasakan sebagian. Sisanya akan datang dengan sendirinya. Aku mengirim pesan itu, lalu menutup ponsel. Aku tahu, kata-kata itu cukup untuk membuat Ratih terus hidup dalam ketakutan. Aku tidak perlu menyentuhnya lagi. Hidup akan menghukumnya dengan caranya sendiri. Malam itu, aku berdiri di balkon kamar, menatap langit yang penuh bintang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ringan. Aku sudah melakukan apa yang harus kulakukan. Aku sudah menunjukkan siapa diriku. Tapi aku juga sadar, perjalananku belum selesai. Aku masih harus menentukan langkah berikutnya. Apakah aku akan tetap mempertahankan rumah tangga ini hanya sebagai formalitas, atau aku akan benar-benar meninggalkannya dan memulai hidup baru? Aku tahu keluargaku pasti akan mendukung apapun pilihanku. Mereka sudah tahu siapa Rudi sebenarnya. Mereka pasti tidak akan menyalahkanku jika aku memilih bercerai. Aku menutup mata, menarik napas panjang. Aisyah, kamu harus kuat. Bisikku pada diri sendiri. Kamu sudah melewati badai. Sekarang waktunya menentukan arah baru. Rudi masuk ke kamar dengan langkah berat. Ia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Aku mohon, jangan tinggalkan aku." Aku membuka mata, menatapnya datar. "Kamu takut kehilangan aku?" "Sayangnya, Rudi, kamu sudah kehilangan aku sejak lama. Kamu hanya belum sadar." Ia terdiam, menunduk, lalu duduk di sudut kamar. Aku membiarkannya. Aku tidak lagi punya energi untuk meladeni air matanya. Aku hanya menatap langit malam, membiarkan angin membawa segala sisa-sisa luka yang masih tertinggal di hatiku. Malam itu aku sadar, aku sudah memenangkan perang. Tapi aku juga tahu, kemenangan ini datang dengan harga. Aku harus merelakan cinta yang dulu begitu aku jaga. Dan aku siap. Karena aku, Aisyah, bukan lagi perempuan yang sama seperti dulu. Aku bukan lagi perempuan yang mudah ditipu dengan kata manis. Aku bukan lagi perempuan yang rela dipermainkan. Aku adalah perempuan yang berdiri tegak di atas puing-puing hatinya sendiri, dan menjadikannya pondasi untuk bangkit lebih kuat. Hari-hari setelah pengungkapan itu berjalan dengan sangat berbeda. Aku merasa seperti hidup di dunia baru. Beban besar yang selama ini menekan dadaku kini mulai terangkat. Semua orang sudah tahu siapa Rudi sebenarnya. Aku tidak lagi perlu berpura-pura. Tidak lagi harus menutupi luka dengan senyum palsu. Namun, anehnya aku tidak merasa puas sepenuhnya. Ada kekosongan yang menyelinap. Seolah aku masih belum benar-benar menyelesaikan semuanya. Luka itu masih ada, meski aku sudah berhasil menjatuhkannya di depan banyak orang. Rudi sendiri kini hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah dan rasa malu. Ia lebih banyak diam, lebih sering mengurung diri di kamar, atau duduk termenung di ruang tamu dengan tatapan kosong. Kadang aku melihatnya menatapku dengan mata penuh penyesalan. Tapi aku tidak lagi melihat cinta di sana. Yang kulihat hanya ketakutan kehilangan sesuatu yang dulu ia remehkan. Suatu pagi, ia mencoba mendekatiku lagi. "Aisyah, aku tahu aku nggak pantas lagi minta apa-apa. Tapi tolong, berilah aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya." Aku menatapnya dengan tatapan datar. "Kesempatan? Berapa kali kesempatan yang sudah kuberikan padamu, Rudi? Bahkan ketika aku mendengar kau menyebutku hanya sebagai pilihan sementara, aku masih tetap menikah denganmu.
Bukankah itu kesempatan terbesar dalam hidupmu? Dan apa yang kau lakukan? Kau hianati aku dengan perempuan lain. Rudy menunduk. Wajahnya pucat. Ia tidak bisa membantah. Aku melanjutkan dengan suara tenang namun tajam. Kesempatan bukan sesuatu yang bisa diminta berkali-kali. Kesempatan itu hadiah. Dan kau sudah membuangnya. Jadi berhentilah berharap. Kalimat itu membuatnya benar-benar hancur. Ia terisak. Tapi aku tetap tidak tergoyahkan. Aku sudah terlalu jauh berjalan di jalan ini untuk kembali lagi. Di sisi lain, aku mulai merasakan kekuatan baru dalam diriku. Aku tidak lagi merasa rapuh. Aku mulai berani berdiri di depan banyak orang, berbicara tentang harga diri, tentang keteguhan seorang perempuan, tentang keberanian menghadapi pengkhianatan. Aku bahkan diundang ke beberapa acara sebagai pembicara, berbagi kisahku, tentu dengan menyamarkan beberapa detail. Dan di setiap kesempatan itu, aku selalu berkata, jangan pernah biarkan dirimu dipermainkan. Perempuan bukan boneka yang bisa diperlakukan sesuka hati. Kita punya hati, kita punya martabat, dan kita berhak untuk dihargai. Kata-kataku mendapat tepuk tangan, dan di dalam hatiku aku merasa lega. Aku tahu, kisahku bisa menjadi pelajaran bagi banyak orang. Luka yang dulu ingin kubungkus rapat, kini menjadi sumber kekuatan untuk orang lain. Namun, meski aku semakin kuat, aku tahu aku harus segera mengambil keputusan. Apakah aku akan terus mempertahankan rumah tangga ini hanya sebagai formalitas? Atau aku akan benar-benar meninggalkannya? Aku berdoa panjang setiap malam, meminta petunjuk. Aku ingin tenang. Aku ingin langkahku benar. Dan semakin lama aku merenung, semakin jelas jawabannya. Aku tidak bisa terus hidup dengan orang yang sudah mengkhianatiku. Suatu malam, aku memanggil Rudy ke ruang tamu. Ia duduk di depanku dengan wajah murung. Aku menatapnya lama, lalu berkata dengan tenang, Rudy, aku sudah memikirkan semuanya. Dan aku sudah ambil keputusan. Ia menatapku cepat. Matanya melebar. Keputusan apa? Aku menarik napas panjang. Aku ingin kita berpisah. Rudy langsung pucat. Aisyah, jangan. Aku mohon. Jangan ceraikan aku. Aku masih bisa berubah. Aku masih bisa. Aku menggeleng pelan. Rudy, aku sudah terlalu banyak mendengar janji. Tapi janji tanpa bukti hanyalah kebohongan lain. Aku tidak bisa lagi hidup dengan rasa was-was, dengan luka yang terus terbuka. Aku ingin hidupku kembali damai, meski tanpa kamu. Air mata mengalir di pipinya. Ia meraih tanganku, tapi aku menariknya. Aisyah, aku mohon, aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku menatapnya dengan sorot mata tajam. Kamu salah. Rudy, kamu bisa hidup tanpa aku. Kau sudah membuktikannya ketika bersama Ratih. Yang kau takutkan bukan kehilangan aku, tapi kehilangan kenyamanan yang selama ini kuberikan. Ia terdiam, terisak. Aku bangkit, berjalan ke arah kamar. Besok aku akan bicara dengan keluargaku dan keluargamu. Aku ingin semuanya jelas. Aku tidak mau lagi ada kebohongan. Aku meninggalkannya dalam kesedihannya sendiri. Malam itu, aku berdiri di depan jendela, menatap langit malam yang gelap. Aku merasa takut, tapi juga lega. Takut karena aku tahu langkah ini akan mengubah segalanya. Tapi lega karena aku akhirnya berani melepaskan. Aisyah, bisikku pada diri sendiri. Kamu sudah sampai sejauh ini. Jangan mundur lagi. Sejak aku menyatakan keinginanku untuk berpisah, rumah ini berubah menjadi tempat yang asing. Dulu, meski ada luka, aku masih bisa berpura-pura. Aku masih bisa tertawa tipis di depan Rudy, masih bisa menyuguhkan teh, masih bisa melipat bajunya. Tapi setelah kata-kata itu keluar dari mulutku, semua pura-pura itu lenyap.
Rudy menjadi bayangan yang berjalan di dalam rumah. Ia lebih sering terdiam, menunduk, menghindari tatapanku. Aku tahu ia takut. Takut kehilangan semua kenyamanan yang selama ini kuberikan. Takut menghadapi kenyataan bahwa aku benar-benar bisa pergi. Di sisi lain, aku justru semakin menemukan diriku sendiri. Aku mulai terbiasa bangun pagi tanpa perlu memikirkan apa yang akan disukainya untuk sarapan. Aku mulai terbiasa melangkah dengan kepalaku sendiri, tanpa lagi merasa harus menunggu atau bergantung. Aku merasa bebas. Meski begitu, rasa sakit itu masih ada. Aku sering duduk sendirian di kamar, menatap dinding kosong, lalu air mata jatuh begitu saja. Aku bukan menangisi kepergian Rudy, tapi menangisi kebodohanku sendiri. Mengapa dulu aku begitu percaya? Mengapa aku rela menyerahkan seluruh hatiku pada lelaki yang jelas tidak layak? Namun setiap kali air mata itu jatuh, aku segera menghapusnya. Aisyah, kamu harus ingat, kamu sudah jauh berjalan. Jangan kembali lagi. Aku berbisik pada diriku sendiri. Keluargaku sudah tahu keputusanku. Mereka mendukung sepenuhnya. Ayah memegang tanganku erat saat aku menceritakan semuanya. Nak, kami tidak pernah ingin kamu hidup dalam penderitaan. Kalau memang dia tidak bisa menjaga amanah, tinggalkan. Kamu masih punya jalan panjang. Ibu memelukku, menenangkan tangisku. Kamu perempuan kuat. Syah, jangan biarkan luka ini mematahkanmu. Aku merasa tenang karena mereka ada di sisiku. Itu yang membuatku yakin, aku bisa melangkah meski tanpa Rudy. Suatu malam, Rudy memberanikan diri bicara lagi. Wajahnya tampak lelah. Matanya sembab. Aisyah, aku tahu aku salah. Aku tahu aku bodoh. Tapi tolong, jangan tinggalkan aku. Aku janji, aku akan berubah. Aku akan buktikan kalau aku bisa jadi suami yang kamu mau. Aku menatapnya lama, lalu menghela napas. Rudy, kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Bukan hanya pengkhianatanmu, tapi kenyataan bahwa kamu pernah menganggap aku hanya pilihan sementara. Kata-kata itu menghantuiku sampai sekarang. Dan itu tidak bisa dihapus dengan permintaan maaf. Ia menunduk. Terisak. Aku menyesal. Sungguh menyesal. Aku menggeleng pelan. Penyesalanmu datang terlambat. Kamu baru menyesal setelah semua orang tahu. Kamu baru menyesal setelah aku menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Kalau tidak, kamu masih akan bersama Ratih di belakangku. Jadi jangan bilang kamu menyesal karena aku tidak melihat keikhlasan di sana. Aku hanya melihat ketakutanmu. Rudy tidak menjawab. Ia menangis diam-diam. Dan aku tidak lagi merasa kasihan. Hari-hari berlalu, aku mulai mengurus persiapan perceraian. Aku bertemu pengacara keluarga, membicarakan prosedur. Aku ingin semuanya jelas. Tidak ada yang menggantung. Sementara itu, kabar tentang perselingkuhan Rudy sudah menyebar luas. Lingkungannya mulai berbisik. Teman-temannya menjauh. Ratih pun kehilangan banyak hal. Pekerjaannya di butik terancam karena citranya buruk, dan orang-orang mulai memandangnya dengan tatapan sinis. Aku tidak perlu melakukan apapun. Hidup sendiri yang memberikan hukuman. Malam itu, aku berdiri di balkon lagi, menatap lampu-lampu kota yang berkelip. Angin malam menerpa wajahku. Aku menarik napas panjang, merasakan kebebasan yang semakin dekat. Aku sadar, perjalanan ini bukan hanya tentang membalas. Ini tentang menemukan diriku kembali. Tentang berdiri tegak meski dikhianati. Tentang berani mengambil keputusan meski menyakitkan. Aku menutup mata, lalu tersenyum tipis. Aku sudah hampir sampai, bisikku. Satu langkah lagi, dan aku benar-benar bebas. Di balik pintu kamar, aku bisa mendengar Rudy terisak lagi. Tapi kali ini,
Tangisannya hanyalah suara jauh yang tidak lagi menyentuh hatiku. Aku sudah membuat pilihanku. Dan aku tidak akan mundur. Hari itu akhirnya datang. Hari ketika aku resmi menandatangani surat perceraian. Aku duduk di ruang pengacara dengan wajah tenang, pena di tanganku, dan kertas di hadapanku. Di sampingku, Rudy duduk dengan wajah muram, matanya merah karena terlalu banyak menangis. Tangannya gemetar, seolah pena di genggamannya terlalu berat untuk dipegang. Aku menatapnya sebentar. Ada bagian kecil dari diriku yang masih merasa iba, karena bagaimanapun aku pernah mencintainya. Tapi rasa iba itu cepat menghilang ketika aku teringat semua luka, semua kebohongan, semua pengkhianatan yang ia lakukan. Dengan mantap, aku menuliskan tanda tanganku di atas kertas. Setiap goresan pena terasa seperti garis pemisah antara masa lalu dan masa depanku. Setelah selesai, aku meletakkan pena itu, menarik napas panjang, lalu menutup mata sebentar. Selesai. Rudy masih ragu-ragu. Ia menatapku dengan mata basah, lalu berbisik pelan. Aisyah, apa benar ini jalan terakhir? Apa nggak ada lagi harapan buat kita? Aku menatapnya lama. Harapan itu sudah kamu bunuh dengan tanganmu sendiri. Rudy, aku sudah memberimu segalanya. Tapi kamu memilih mengkhianatiku. Jadi jangan salahkan aku kalau sekarang aku memilih jalan ini. Air matanya jatuh. Dengan tangan gemetar, ia menandatangani kertas itu. Dan dengan satu tanda tangan itu, semuanya berakhir. Ketika kami keluar dari kantor pengacara, langit mendung, seolah ikut menanggung kesedihan. Rudy berjalan di sampingku, tapi jarak di antara kami lebih luas daripada samudra. Ia ingin bicara, tapi aku tidak memberi kesempatan. Aku langsung masuk ke mobilku, meninggalkannya berdiri di tepi jalan dengan wajah hancur. Aku tidak menoleh lagi. Dalam perjalanan pulang, aku menangis. Bukan karena menyesal, tapi karena akhirnya aku benar-benar berpisah dengan masa lalu yang pernah begitu kucintai. Aku merasa lega sekaligus kosong. Malam itu, aku duduk di kamar sendirian, menatap semua foto lama kami yang masih tersimpan di album. Senyum-senyum palsu di foto itu membuat hatiku perih. Aku mengambil napas panjang, lalu menutup album itu. Sudah cukup, bisikku. Aku kemudian menyimpannya jauh di dalam lemari, tempat di mana aku tidak akan mudah menemukannya lagi. Hari-hari berikutnya, hidupku terasa lebih ringan. Aku mulai benar-benar fokus pada diriku sendiri. Aku kembali mengejar mimpiku, mengembangkan bisnis keluargaku, dan lebih banyak meluangkan waktu dengan orang-orang yang benar-benar tulus menyayangiku. Aku merasa bebas. Bebas dari kebohongan, bebas dari rasa takut, bebas dari bayang-bayang seorang lelaki yang tidak pernah benar-benar menghargai aku. Ratih pun akhirnya menghilang dari hidupku. Kudengar ia pindah ke kota lain, meninggalkan semua yang tersisa di sini. Aku tidak pernah mencarinya, tidak pernah mencoba tahu kabarnya. Bagiku, dia hanyalah bab yang sudah selesai. Rudy, di sisi lain, semakin terpuruk. Dari kabar yang kudengar, keluarganya masih kecewa, usahanya mulai goyah, dan ia sering terlihat murung sendirian. Aku tidak bersorak gembira mendengarnya, tapi aku juga tidak merasa kasihan. Itulah akibat dari pilihannya sendiri. Suatu sore, beberapa bulan setelah perceraian kami, aku bertemu Rudy secara tidak sengaja di jalan. Ia tampak lusuh, bajunya tidak serapi dulu, matanya kosong. Ketika ia melihatku, ia berhenti, lalu tersenyum getir. Aisyah, suaranya pelan. Aku menatapnya dengan tenang. Rudy. Ia terdiam lama, lalu berkata, Aku hanya ingin bilang, aku menyesal. Aku tahu aku gak akan pernah bisa memperbaiki semuanya, tapi aku tetap ingin kamu tahu itu. Aku mengangguk pelan. Aku sudah tahu sejak lama, Rudy, tapi penyesalanmu tidak mengubah apapun.
Hidup harus terus berjalan. Ia menunduk, lalu berlalu dengan langkah gontai. Aku menatap punggungnya sebentar, lalu melanjutkan jalanku. Tidak ada lagi ikatan di antara kami. Hanya kenangan pahit yang kini sudah menjadi pelajaran. Malam itu, aku berdiri di depan cermin lagi. Aku melihat diriku sendiri. Perempuan yang pernah rapuh, yang pernah ditipu, yang pernah dihancurkan, tapi kini berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Aisyah, bisikku, kamu sudah melewati semuanya. Kamu bukan lagi pilihan sementara. Kamu adalah pilihan yang utuh untuk dirimu sendiri. Air mata jatuh, tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ini air mata lega, air mata kemenangan. Aku tersenyum pada bayanganku. Aku sudah bebas. Dan dengan itu, aku melangkah ke masa depanku yang baru, tanpa lagi menoleh ke belakang.